Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Tritania dari jurusan Teknik Metalurgi angkatan 2021 dengan nomor NPM 33342100022. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kesetimbangan fasa. Di slide selanjutnya, saya akan mendefinisikan pengertian dari fasa dan kesetimbangan fasa. Adapun pengertian dari fasa yaitu merupakan bagian sistem dengan komposisi kimia dan sifat-sifat fisik seragam yang terpisah dari bagian sistem lain oleh suatu bidang batas. Sementara pengertian dari kesetimbangan fasa yaitu merupakan perubahan spontan yang terjadi pada temperatur tertentu untuk suatu tekanan tertentu. Temperatur transisi merupakan temperatur di mana kedua fasa memiliki potensial kimia, nilainya adalah sama, yakni temperatur leleh dan temperatur didih. Diagram fasa, khususnya untuk ilmu logam, merupakan suatu pemetaan dari kondisi logam atau paduan dengan dua variabel utama, umumnya yaitu konsentrasi dan temperatur. Diagram fasa ini secara umum terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu diagram fasa tunggal, komposisi sama dengan paduan. Jenis yang kedua yaitu diagram fasa biner dengan dua komponen unsur dan temperatur. Dan jenis yang ketiga yaitu diagram fasa Turner dengan tiga komponen unsur dan temperatur. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari diagram fasa? Kegunaan dari diagram fasa ini dapat memberikan informasi tentang struktur dan komposisi fasa-fasa dalam kesetimbangan. Diagram fasa digunakan oleh ahli geologi, ahli kimia, dan ilmuwan lain untuk mengatur dan meringkas eksperimental dan data pengamatan serta dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang proses-proses yang melibatkan reaksi kimia antara fasa. Selanjutnya yaitu komponen umum diagram fasa merupakan garis kesetimbangan atau batas fasa yang merujuk pada baris yang menandai kondisi di mana beberapa fasa dapat hidup berdampingan pada kesetimbangan. Fasa transisi terjadi di sepanjang garis equilibrium. Selanjutnya di sini ada titik triple, titik solidus, dan titik liquidus. Pertama, saya akan mendefinisikan apa sih titik triple. Titik triple yaitu titik pada diagram fasa di mana garis equilibrium ini saling berpotongan. Selanjutnya adalah titik solidus. Titik solidus itu adalah garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair atau temperatur di mana awal terjadinya pembakuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Selanjutnya adalah titik liquidus, yaitu garis antara fasa cairan dan fasa transisi padat ke cair, di mana paduan berubah menjadi liquid atau cair, garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fase cair. Di slide selanjutnya, yaitu saya menampilkan diagram binar sistem eutektik dua komponen. Di sebelah kiri ini adalah gambar diagramnya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah proses-proses yang terjadi pada diagram tersebut. Selanjutnya, saya menampilkan diagram fasa biner eutektik CUAG. Di sini adalah 100% CU, dan di sini adalah 100% AG. Pada diagram fasa CUAG ini, kita dapat melihat ada 3 daerah, di mana terdapat fasa tunggal, yaitu pertama alfa, yang kedua adalah liquid, dan yang ketiga adalah beta. Kita memiliki fasa antara alfa plus liquid, beta plus liquid, serta alfa plus beta. Fasa alfa merupakan larutan padat yang kaya akan Cu, di mana Ag terlarut hingga 8%. Sementara fasa beta ini adalah larutan padat yang kaya akan Ag, di mana dalamnya Cu terlarut dengan kandungan hingga 8,8 hingga 8,8% Cu.
Dan kita ini bisa menganggap bahwa fasa alfa maupun fasa beta ini sebagai tembaga murni atau sebagai perak murni. Sekarang kita lihat titik B ini sebagai titik di mana larutan maksimum Ag pada Cu, sementara titik G adalah larutan maksimum antara Cu pada Ag. Dan kita bisa melihat bahwa garis ABC ini adalah batas-batas antara pelarutan dari Ag dalam Cu, sementara FGH ini adalah batas-batas pelarutan dari Cu di dalam Ag. Kita bisa melihat pula bahwa pelarutan dari masing-masing baik Cu maupun Ag itu berubah menurut berubahnya temperatur. Kita bisa melihat di sini beberapa garis yang kita kenali sebelumnya sebagai garis liquidus, di mana di bawah garis liquidus ini sudah mulai terbentuk liquid. Kemudian ada garis solidus, di mana di bawah garis ini tidak ada liquid, atau di atas garis ini mulai terbentuk liquid. Selanjutnya adalah ada garis sebagai garis solvus. Kemudian pada diagram fasa CuAg ini kita akan melihat suatu reaksi atau suatu titik persis kandungan 71,10% Ag, suatu titik yaitu titik eutektik. Pada titik eutektik ini di mana terletak pada temperatur 779 derajat Celcius, kita akan menemukan suatu reaksi eutektik, yaitu dari liquid menjadi alfa plus beta. Artinya, apabila kita memiliki komposisi paduan pada komposisi 71,9% Ag, lalu kita dinginkan dari temperatur liquidnya, maka kemudian akan terjadi reaksi eutektik dari liquid berubah menjadi alfa plus beta. Maksud dari eutektik ini yaitu mudah untuk meleleh. Baik, selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai diagram fasa biner eutektik CuAg, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fasa Turner. Penjumlahan dari garis-garis tegak lurus pada suatu titik tertentu terhadap tiga sisi memiliki nilai yang konstan. Masing-masing puncak memiliki nilai 100, misalnya kita ambil puncak titik B. Di titik B ini dia memiliki puncak sebesar 100 dihitung dari bawah. 0, 20, 40, 60, 80, dan juga 100. Misal di titik yang lain, contohnya yaitu di titik C. Titik C ini memiliki nilai puncak yang sama yaitu 100, yaitu dihitung dari samping sini 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Jarak tegak lurus garis puncak terhadap sisi yang berlawanan dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Hal ini berkaitan dengan persentase komponennya. Komposisi komponen yang terkait di dalam titik yang terkait dalam segitiga diperoleh dengan mengukur jarak titik tersebut terhadap titik puncak A, puncak B, dan juga puncak C. Ketiga jarak yang mempresentasikan persentase ini selalu bertambah sampai menuju 100. Titik di dalam diagram triangular tiga komponen mengindikasikan bahwa terdapat beberapa komponen. Misalnya langkah pertama kita menentukan titik A, B, dan juga C ini mengandung komponen apa. Misalnya di titik A ini dia mengandung komponen air, di titik B dia mengandung komponen asam asetat, dan di titik C ini dia mengandung komponen kloroform. Kita ambil contoh misalnya di titik M. Titik M ini mempresentasikan komposisi dari komponen A sebesar 30% atau mengandung air sebesar 30%. Kemudian mengandung 60% komponen B
atau mengandung 60% asam asetat dan mengandung 10% komponen C atau mengandung 10% kloroform. Atau dengan kata lain, titik M ini lebih terlarut ke dalam asam asetat karena komponen nonpolarnya kecil, maka fasa yang terbentuk adalah 1. Campuran yang memiliki komposisi yang terletak di bawah kurva, di kurva yang melengkung ini, akan terpisah menjadi 2 fasa. Sementara di luar kurva ini akan terbentuk 1 fasa. Misalnya di titik O. Titik O ini mengandung 10% komponen B, mengandung 10% komponen B atau asam asetat, 65% komponen A atau air, dan 25% komponen kloroform. Sehingga terbentuk 2 fasa, karena kandungan kloroform sedikit lebih banyak dibandingkan air, di mana larutan kloroform yang merupakan pelarut nonpolar akan saling tidak bercampur dengan air yang merupakan pelarut polar. Kemudian, garis yang menghubungkan larutan Turner konjugen dalam keseimbangan satu sama lain disebut tie line atau garis dasi. Kemiringan garis dasi ke arah atas kanan mengindikasikan bahwa komponen B atau komponen asam asetat lebih larut ke dalam komponen C atau ke dalam kloroform. Baik, demikian presentasi mengenai materi kesetimbangan fasa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.